Korea Selatan, negeri ginseng yang terkenal dengan K-pop, drama, dan teknologinya yang canggih. Tapi bagaimana sebenarnya kehidupan sehari-hari di sini? Apakah semuanya semudah yang terlihat di media? Atau ada sisi lain yang mungkin tidak banyak orang tahu? Mari kita kupas kehidupan sehari-hari di Korea Selatan yang penuh kejutan. Korea Selatan memiliki salah satu sistem transportasi terbaik di dunia. Subway di sini sangat cepat, tepat waktu, dan bisa menjangkau hampir seluruh wilayah kota. Tapi jangan salah, orang Korea sangat disiplin soal waktu. Jika kamu terlambat 1 menit saja untuk naik bus atau kereta, bisa-bisa kamu harus menunggu lama untuk transportasi berikutnya. Selain itu, orang Korea terkenal tidak suka berbicara di dalam transportasi umum. Mereka lebih memilih untuk bermain HP atau tidur sejenak. Jadi jangan kaget kalau suasana di dalam kereta terasa sangat hening. Di Korea Selatan, bekerja lembur sudah menjadi hal biasa. Bahkan, banyak karyawan yang baru pulang tengah malam. Persaingan kerja di sini sangat ketat, dan kebanyakan perusahaan memiliki budaya nunci, di mana karyawan harus bisa membaca situasi dan tidak boleh pulang lebih awal dari bosnya. Tapi ada hal unik, setiap Jumat, beberapa perusahaan punya budaya weshik atau makan malam bersama rekan kerja. Ini bukan sekadar makan biasa, tapi juga ajang membangun hubungan di dunia kerja. Banyak yang mengira hidup di Korea itu murah, tapi faktanya biaya hidup di Seoul cukup tinggi. Harga sewa apartemen studio bisa mencapai 15 juta won per tahun, atau sekitar 180 juta rupiah. Untuk makan, harga seporsi makanan di restoran bisa berkisar 7.000 hingga 15.000 won. Tapi tenang, kalau mau hemat, kamu bisa beli kimbap di minimarket dengan harga sekitar 2.000 won atau 25.000 rupiah. Di Korea, belanja online sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, banyak orang yang tidak perlu keluar rumah untuk belanja karena barang bisa dikirim dalam hitungan jam. Salah satu layanan yang populer adalah Coupang Rocket Delivery, di mana barang yang dipesan sebelum tengah malam bisa sampai di pagi harinya. Korea adalah negara yang sangat maju secara digital. Hampir semua pembayaran bisa dilakukan dengan kartu atau e-wallet. Bahkan, di banyak restoran dan kafe, kamu bisa memesan makanan lewat mesin tanpa harus berbicara dengan kasir. Aplikasi seperti KakaoTalk bukan hanya sekadar chat, tapi juga bisa digunakan untuk memesan taksi, belanja, hingga membayar tagihan. Di Korea Selatan, standar kecantikan sangat tinggi. Tidak heran kalau industri kosmetik dan perawatan kulit berkembang pesat. Orang-orang di sini sangat memperhatikan penampilan. Bahkan banyak siswa SMA yang sudah mulai menggunakan skincare sejak dini. Bukan hanya itu, operasi plastik juga sangat umum. Distrik Gangnam adalah pusat klinik kecantikan terbesar di Korea, di mana ribuan orang datang setiap tahunnya untuk melakukan prosedur estetika. Meskipun Korea memiliki budaya kerja yang ketat, orang-orang di sini juga tahu cara bersenang-senang. Kehidupan malam di Korea sangat aktif, terutama di daerah seperti Itaewon, Hongdae, dan Gangnam. Orang Korea sangat suka minum soju dan makgeolli. Bahkan banyak yang menganggap minum bersama adalah cara untuk mempererat hubungan sosial. Selain itu, mereka juga suka pergi ke norebang atau karaoke untuk melepas stres. Kuliner Korea sangat beragam, dari makanan kaki lima seperti tteokbokki dan odeng, hingga samgyeopsal yang jadi favorit banyak orang. Menariknya, banyak orang Korea yang suka makan sendiri, dan ini bukan hal aneh. Bahkan, ada istilah honbap yang berarti makan sendirian, karena banyak orang yang lebih memilih menikmati makanan mereka tanpa gangguan. Sistem pendidikan di Korea sangat kompetitif. Banyak siswa yang harus belajar hingga larut malam di Hagwon, yaitu tempat bimbingan belajar setelah sekolah. Para siswa bahkan bisa menghabiskan 12 sampai 16 jam sehari hanya untuk belajar. Tidak heran jika tingkat stres di kalangan pelajar sangat tinggi. Di Korea, hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat smartphone, mulai dari memesan makanan lewat Baemin,
membaca berita di novel, hingga membayar parkir hanya dengan scan QR code. Bahkan, banyak restoran yang tidak lagi menerima pembayaran tunai karena semua sudah menggunakan sistem digital. Di Korea, harga properti sangat mahal, terutama di kota besar seperti Seoul. Itu sebabnya banyak anak muda yang tinggal di one room apartment, yaitu apartemen kecil yang hanya terdiri dari satu ruangan yang mencakup tempat tidur, meja, dapur, dan kamar mandi. Beberapa orang bahkan memilih tinggal di Goshewon, kamar sewa yang lebih kecil lagi, mirip kos-kosan dengan fasilitas terbatas. Meski ukurannya kecil, tempat tinggal di Korea sangat efisien dan dirancang dengan konsep minimalis agar nyaman digunakan. Korea memiliki 4 musim, tapi yang paling ekstrim adalah musim panas dan musim dingin. Saat musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 15 derajat Celcius, membuat banyak orang harus mengenakan pakaian tebal dan menggunakan ondol, sistem pemanas lantai tradisional Korea. Sebaliknya, musim panas di Korea sangat panas dan lembab, dengan suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih untuk tinggal di dalam ruangan ber-AC selama musim panas. Jika kamu pernah ke Korea, kamu pasti akan melihat budaya antre yang sangat teratur. Orang Korea selalu antre dengan rapi, baik saat naik transportasi umum, masuk ke restoran terkenal, atau bahkan saat membeli kopi di kafe. Namun, saat jam sibuk, jangan kaget kalau harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan tempat duduk di restoran favorit. Korea adalah pusat industri hiburan dunia, terutama dalam hal K-pop. Fans K-pop sangat loyal, bahkan mereka rela menghabiskan banyak uang untuk membeli merchandise, menghadiri konser, dan mendukung idola mereka lewat iklan di stasiun atau bus kota. Tidak jarang, para penggemar juga melakukan proyek amal atas nama idola mereka, seperti mendonasikan makanan atau membangun sekolah. Korea punya budaya makan yang unik. Salah satunya adalah mukbang, yaitu siaran langsung orang makan dalam jumlah besar. Mukbang sangat populer di Korea, dan banyak YouTuber sukses dari tren ini. Selain itu, ada juga tradisi unik seperti makan jajangmyeon di hari jomblo setiap tanggal 14 April. Ini adalah momen bagi mereka yang tidak mendapat hadiah di hari Valentine untuk makan mie hitam sebagai simbol kesendirian mereka. Salah satu hal yang mengejutkan turis saat pertama kali datang ke Korea adalah tidak adanya tempat sampah di jalan. Namun, kota tetap bersih karena orang Korea sangat disiplin dalam membuang sampah. Mereka diwajibkan untuk memilah sampah berdasarkan kategori seperti plastik, kertas, dan makanan. Bahkan, ada aturan ketat terkait pembuangan sampah makanan agar tidak mencemari lingkungan. Tidak hanya wanita, pria di Korea juga sangat peduli dengan penampilan. Mereka rutin ke salon untuk merawat rambut dan tidak jarang juga menggunakan skincare. Salon-salon di Korea sangat canggih. Bahkan beberapa tempat menawarkan layanan seperti scalp care, perawatan kulit kepala, hingga facial treatment untuk menjaga kulit tetap sehat dan glowing. Di Korea, ada kesenjangan budaya antara generasi muda dan generasi tua. Anak muda lebih modern dan cenderung individualis, sementara generasi tua masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional seperti hormat kepada orang tua dan etika berbicara yang sopan. Banyak anak muda Korea yang lebih memilih untuk tidak menikah dan fokus pada karier mereka, sementara generasi tua masih berpegang teguh pada konsep keluarga besar dan pernikahan yang cepat. Korea memiliki sistem kesehatan yang sangat maju, tetapi biaya pengobatan tetap bisa mahal jika tidak memiliki asuransi. Banyak orang Korea yang memilih untuk membeli asuransi kesehatan tambahan agar bisa mendapatkan layanan medis yang lebih baik dengan harga lebih terjangkau. Namun, rumah sakit di Korea juga terkenal dengan pelayanannya yang cepat dan efisien, tidak seperti di beberapa negara lain yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan perawatan. Banyak orang tua di Korea
yang sangat terlibat dalam kehidupan anak mereka, terutama dalam hal pendidikan. Mereka sering disebut helikopter parents karena selalu mengawasi dan mengatur setiap aspek kehidupan anak-anak mereka. Hal ini menambah tekanan sosial yang tinggi bagi anak-anak karena mereka harus selalu berprestasi di sekolah dan masuk universitas terbaik agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Korea Selatan memang negara yang maju dan modern, tetapi di balik gemerlapnya, ada juga tantangan yang dihadapi masyarakatnya setiap hari. Dari tekanan sosial, biaya hidup yang tinggi, hingga budaya kerja yang ketat. Apakah kalian tertarik untuk tinggal di Korea Selatan? Atau cukup menikmati dari jauh saja? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya.